Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi sistem paket diagnosa penyakit mata pada manusia dengan metode forward chaining. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Olivia Sapitri dan dua teman saya yaitu Faya Sabrina Azhara dan Faza Husna Aisyah. Bab 1 pendahuluan, definisi masalah. Pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan gejala yang mereka alami dengan tepat, sehingga sistem harus mampu memahami dan menginterpretasikan input gejala dengan benar. Banyak penyakit mata memiliki gejala yang serupa, sehingga sistem perlu membedakan dengan akurat untuk memberikan diagnosa yang tepat. Metode forward chaining harus diimplementasikan dengan efisien untuk mencapai konklusi berdasarkan gejala yang diberikan oleh pengguna. Selain itu, antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan oleh orang awam yang mungkin tidak memiliki pengetahuan medis yang mendalam. Basis pengetahuan sistem harus komprehensif dan selalu diperbaharui untuk mencakup berbagai macam penyakit mata dan gejalanya. Diagnosa yang diberikan harus cepat dan dapat diandalkan agar pengguna bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan. Tantangan utama dalam pengembangan aplikasi ini adalah memastikan sistem dapat secara dinamis mengembangkan kumpulan fakta dan mencapai kesimpulan yang akurat berdasarkan gejala yang disampaikan oleh pengguna, sambil memastikan interaksi pengguna yang mudah dan basis pengetahuan yang kuat. 2. Analisa masalah. Identifikasi gejala yang kurang akurat. Pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan gejala yang dialami secara tepat dan detail. Hal ini dapat menyebabkan input data yang tidak lengkap atau tidak akurat, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil diagnosa. Penting untuk mengembangkan antarmuka yang intuitif dan panduan yang membantu pengguna dalam memberikan informasi gejala yang lebih jelas dan terstruktur. Kemiripan gejala antar penyakit. Banyak penyakit mata yang memiliki gejala yang mirip, sehingga sistem harus mampu membedakan antara gejala yang serupa namun berasal dari penyakit yang berbeda. Ini memerlukan aturan yang sangat spesifik dan basis pengetahuan yang komprehensif untuk memastikan bahwa diagnosa yang diberikan adalah yang paling akurat berdasarkan gejala yang diberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Faza Husna. Lalu yang ketiga ada representasi masalah. Yang pertama ada basis pengetahuan. Sistem pakar menyimpan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan berupa kondisi, if, dan kesimpulan. Contohnya, jika pengguna melaporkan mata merah dan gatal, maka kemungkinan mengalami konjungtivitis. Lalu yang kedua ada fakta masukan. Pengguna memberikan masukan berupa gejala-gejala yang dialami seperti mata perih, sakit, atau penglihatan kabur. Fakta-fakta ini akan digunakan sebagai dasar untuk proses forward chaining. Lalu yang ketiga ada proses forward chaining. Yang pertama yaitu sistem memulai dengan mengumpulkan fakta masukan dari pengguna, lalu menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut secara berurutan. Setiap aturan yang terpenuhi, jika kondisi terpenuhi akan menghasilkan penambahan fakta baru atau kesimpulan. Proses ini berlanjut secara iteratif hingga tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan atau sudah mencapai diagnosa akhir. Lalu yang keempat ada pemberian diagnosa. Setelah proses forward chaining selesai, sistem akan memberikan diagnosa berdasarkan kesimpulan yang tercapai dan proses tersebut. Dari proses tersebut, diagnosa dapat berupa kemungkinan penyakit mata yang diderita berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna. Lalu yang kelima ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus menyediakan kemudahan dalam memasukkan gejala serta memberikan feedback yang jelas terkait dengan diagnosa yang diberikan. Interaksi antar muka pengguna juga dapat mencakup rekomendasi langkah selanjutnya, seperti konsultasi dengan dokter mata atau saran perawatan mandiri. Lalu yang keenam ada keamanan dan keandalan. Sistem harus memastikan keamanan data pengguna dan keandalan dalam memberikan diagnosa yang akurat dan tepat waktu. Proses forward chaining harus didesain untuk menghindari kesalahan atau looping yang dapat mempengaruhi keandalan sistem. Keempat, ada teknik penyelesaian masalah. Yang pertama itu pengumpulan informasi, input gejala. Pengguna memberikan informasi berupa gejala-gejala yang dialami seperti mata merah, perih, atau gangguan penglihatan lainnya. Teknik yang digunakan di sini adalah menyediakan antarmuka yang intuitif dan panduan langkah demi langkah untuk memastikan pengguna dapat memasukkan gejala dengan tepat. Yang kedua ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi aturan-aturan yang menghubungkan gejala dengan kemungkinan penyakit mata. Teknik yang digunakan untuk termasuk pembuatan aturan dengan format jika kondisi tertentu, maka kesimpulan tertentu. Basis pengetahuan ini perlu dikelola dengan baik dan diperbarui secara berkala untuk memastikan keakuratan diagnosa. Yang ketiga ada forward chaining. Proses forward chaining digunakan untuk mengevaluasi gejala yang dimasukkan oleh pengguna berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan.
Teknik ini melibatkan iterasi berulang untuk menerapkan aturan-aturan menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang keempat, validasi dan penyaringan. Setelah mencapai kesimpulan dari proses forwarding chain, langkah berikutnya adalah melakukan validasi terhadap diagnosa yang dihasilkan. Tekniknya digunakan melibatkan pengecekan ulang dengan basis pengetahuan, mempertimbangkan mungkin kombinasi gejala yang mungkin menunjukkan beberapa penyakit mata yang serupa. Bab 2, penyelesaian. 1. Metode pelacakan forward chaining atau pelacakan maju. Metode pelacakan solusi yang digunakan dalam sistem ini adalah forward chaining. Forward chaining adalah suatu strategi pengambilan keputusan yang dimulai dari premis atau fakta menunjukkan konklusi atau kesimpulan akhir. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Forward chaining bisa disebut juga pencarian yang dimotori data driven search, yang dimulai dari premis-premis atau informasi masukan if dahulu kemudian menunjukkan konklusi atau kesimpulan then. Karena metode forward chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju ke kesimpulan akhir, maka seringkali pula disebut data driven atau yaitu pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. Metode ini lebih baik digunakan apabila memiliki sedikit premis dan banyak kesimpulan. Lalu yang kedua ada metode representasi pengetahuan. Penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning, reasoning, ada penalaran aturan pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if then. if-then. Untuk ini Untuk ini digunakan apabila memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Untuk ini Untuk ini digunakan apabila dibutuhkan dibutuhkan penjelasan tentang jejak atau langkah-langkah pencapaian solusi. Kemudian di sini ada flowchart-nya, bisa kita lihat flowchart dimulai dari identifikasi dan perumusan hingga sistem. Kemudian di sini kami membuat rancangan aplikasinya atau desain UI-nya. Bisa kita demokan di sini. Ini untuk desain UI-nya, untuk prototipe-nya. Tampilan awalnya itu seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan. Jika belum mempunyai akun bisa sign up atau login. Misalnya kita login. Ya, kita login ini langsung ada tampilan dashboard seperti ini. Kemudian jika kita masuk ke data penyakit itu ada data penyakit, daftar penyakitnya. Dan jika kita pencet, maka akan muncul seperti ini. Ada penyakit terus nama gejala dari penyakit tersebut apa. Kemudian kita bisa keluar. Kita bisa lihat lagi di sini data gejala penyakit. Di sini daftar gejala penyakitnya. Kemudian di sini ada diagnosanya. Misalnya kita bisa menginputkan nama, jenis kelamin, kemudian kita juga bisa mencetak misalnya G301, G002, G003. Kemudian jika sudah kita bisa submit, kemudian di sini nanti akan ada hasil diagnosanya. Pasien tersebut menderita apa, seperti itu. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.